Nah, hari ini tuh bakalan nambah. Jadi, di dalam premis itu ada kuantornya gitu. Jadi, kuantor itu apa? Kuantor itu adalah kata yang dia itu menggambarkan banyak jumlah dari objeknya gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, kuantor itu ada dua, yakni yang pertama itu kuantor universal, kemudian yang pertama kuantor universal, kemudian yang kedua itu adalah kuantor eksistensial atau kuantor khusus. Nah, yang namanya universal ini atau kuantor yang umum gitu ya, teman-teman. Nah, berarti di sini itu semua pernyataan dikatakan berkuantor universal jika memiliki kata atau menggunakan kata setiap, semua, tanpa terkecuali untuk semua. Jadi dia itu menggambarkan keseluruhan dari himpunan gitu. Jadi setiap orang gitu. Berarti kan artinya eh, semua orang tanpa terkecuali gitu kan. Semua orang tanpa terkecuali. Nggak ada satupun yang kelewat gitu maksudnya dari kuantor universal ini. Nah, eh sebenarnya materinya kuantum universal ini aja, teman-teman. Kemudian di sini ada misal nih, di sini semua mahasiswa adalah manusia. Kemudian teman-teman bisa baca nih di sini. Semua A adalah B. Misal di sini mahasiswa itu sebagai A, teman-teman. Kemudian aku pengen misalin manusia ini sebagai B gitu. Semua mahasiswa adalah manusia. Oke, jadi dari premis ini, teman-teman, itu hanya menyatakan bahwa semua A adalah B. Titik gitu doang ya. Kalau kita gambarin, itu juga bisa kayak gini, teman-teman. Mahasiswa, kemudian, nah, mahasiswa di dalam, kemudian ada manusia nih di sini. Manusia. Nah, kayak gini. Ya, jelek banget, gak apa-apa. Yang penting dia gambarnya kayak gini ya, teman-teman. Nah, tapi sebenarnya kayak gini kan eh, ada nih, ada space kan yang tersisa gitu teman-teman. Oh berarti kalau kayak gini, apakah kita bisa nyimpulin bahwasanya tidak berarti semua B adalah A yang tadi ya. Jadi kalau semua A adalah B dan ketika dibalik teman-teman, misal semua manusia adalah mahasiswa. Kalau dari sini pun kita bisa lihat dari gambarnya. Kalau dibalik semua manusia adalah mahasiswa, nggak bisa kan teman-teman? Bisa aja mahasiswanya itu lebih kecil lingkarannya ketimbang si manusia gitu. Jadi dia nggak bisa mencangkup lingkarannya si manusia. Kalaupun kita logika juga demikian teman-teman. Semua mahasiswa adalah manusia gitu. Semua manusia adalah mahasiswa. Itu kan adalah hal yang invalid gitu ya teman-teman karena ada manusia yang dia itu juga bukan mahasiswa gitu kan kalau kita pakai logika. Nah, kemudian yang ketiga, tidak berarti ada B yang bukan A. Nah, ada B yang bukan A maksudnya di sini teman-teman. Jadi, kalau kita logika tadi ada manusia yang dia itu bukan mahasiswa. Itu dia bisa menggagalkan premis yang ini. Maksudnya ini tuh bisa jadi invalid karena itu tadi. Tapi kesimpulan itu, apa yang aku katain tadi, pernyataan itu tuh merupakan asumsi, teman-teman. Jadi ini tuh asumsi. Asumsi. Kalau dia asumsi, di sini kan mintanya kesimpulan ya, teman-teman. Jadi, kesimpulan ini tuh dikatakannya invalid, guys. Jadi, misal eh, bentuknya, teman-teman bisa lihat kalau kita gambarin ya. Tadi di sini mahasiswa itu kan di dalamnya manusia. Nah, kemudian tidak berarti ada B yang bukan A. Oh, mungkin teman-teman ngelihat nih di sini ada space kosong. Berarti ada dong manusia yang dia itu bukan mahasiswa gitu. Nah, itu kurang tepat ya, teman-teman. Jadi, kayak gitu tuh invalid. Oke, kalau teman-teman bawa itu ke real life, itu benar. Itu kan asumsi gitu ya. Tapi misal nih, kalau kita cuman mengetahui ini doang ya, semua mahasiswa adalah manusia. Kita cuman mengetahui ini, mahasiswa adalah manusia. Kalau kita gambarin, bisa aja teman-teman, lingkaran dari manusia dan mahasiswa itu tuh gedenya sama gitu. Jadi kalau gedenya sama, nggak ada dong manusia yang dia itu bukan mahasiswa gitu maksudnya.
Karena jadi kalau di sini dia itu ada, kalau di sini kok nggak ada gitu kan. Jadi ketika nih di sini ngomong bahwasanya tidak ada B yang bukan A, ini tuh jadi invalid karena ketika dia itu berbeda kondisi teman-teman, kondisi A dia kayak ada, kemudian kondisi B dia nggak ada, jadi dia itu nggak bisa, ini tuh nggak bisa ditarik kesimpulan kayak gini teman-teman. Dia itu invalid. Jadi ketika teman-teman punya premis nih, semua mahasiswa adalah manusia, ya udah berarti mahasiswa adalah manusia, titik. Gak ada yang lain. Berarti kalau dibalik pun salah, invalid juga. Kalau ada B yang bukan A, itu juga invalid, teman-teman. Aduh, sorry. Sorry, kuantur. Ya, tapi bukan. Bukan gitu ya, gak semua gini, gak semua mahasiswa manusia, enggak dong. Jadi semua mahasiswa tuh manusia, semua mahasiswa manusia gitu ya. Kalau em, apakah semua manusia mahasiswa? Belum tentu, bisa aja. Apakah semua manusia mahasiswa? Belum tentu kan, bisa aja iya, bisa aja enggak gitu. Makanya kita nggak bisa simpulin bahwasanya ada nih manusia yang dia itu bukan mahasiswa. Itu ada kata ada maksudnya, Kak. Iya, boleh, boleh. Kuantor itu kayak kata yang dia menggambarkan jumlah objeknya gitu. Ada semua mahasiswa, berarti kan ini tuh meliputi semua mahasiswa. Misal himpunan A itu dia satu, dua, tiga, empat. Nah, berarti kalau semua dari himpunan A itu berarti dia mencangkup keempat ini guys, keempatnya. Kalau nanti misal ada himpunan A, kayak gitu kan berarti dia kuantornya masih yang eksistensial. Habis ini, nah itu berarti dia mencangkupnya minimal, kalau ini minim, aduh jeleknya, minimal satu gitu. Berarti benar. Kak, enggak, itu berarti enggak semuanya. Bisa ada, bisa enggak ada. Iya, benar. Jadi, misal ya, aku ulangin lagi. Mungkin teman-teman masih bingung ya. Oke, teman-teman mau warna apa nih ya? Hapus. Nah, hijau ya. Nah, misal di sini, semua mahasiswa adalah manusia. Kita mulai gambar lagi ya. Mahasiswa di dalam, terus ada nih manusia. Manusia, manusia. Nah, orang pertama itu bisa gambar kayak gini. Terus kemudian ada nih orang yang semua mahasiswa adalah manusia. Oh, dia gambarnya bisa aja juga kayak gini kan. Jadi ini tuh lingkaran antara eh, manusia, gede himpunan manusia sama mahasiswa itu sama gitu ya. Sama, oke? Yang ini dia mahasiswanya di dalam, yang ini gedenya sama, oke? Nah, kemudian di sini itu berarti yang A nih. Semua A adalah B. Kita bisa lihat nih, mungkin di case pertama, di case A ya. Apakah semua A adalah B, teman-teman? A itu mahasiswa ya. Semua mahasiswa, bentar aku ganti warna. Semua mahasiswa, ini di sebelah sini, semua mahasiswa adalah manusia. Bener? Ya, di case A bener. Kemudian kita lanjut nih di case B. Semua mahasiswa adalah manusia. Nah, benar juga kan? Berarti di sini untuk kesimpulan yang ini, yang pertama, titik pertama ini, dia itu valid teman-teman. Karena dia di dua kondisi yang berbeda, itu dia kesimpulannya itu tetap gitu ya. Dia jadinya valid. Kemudian yang kedua nih, tidak berarti maksudnya semua B adalah A. Nah, apakah semua manusia ini mahasiswa? Mungkin nih di case B, teman-teman, semua manusia itu adalah mahasiswa. Benar. Tapi ketika teman-teman di case A, semua manusia adalah mahasiswa. Apakah iya? Kan di sini ada space kosong nih, yang dia itu bukan mahasiswa. Nah, karena dia itu berbeda kesimpulan antara si case A dan case B, makanya eh,
ini tuh ketika dikatakan semua B adalah A, ini tuh dia sifatnya invalid, guys. Karena di dua kasus yang berbeda itu kesimpulannya, di dua kasus yang menggambarkan premis ini, dia kesimpulannya berbeda gitu. Lanjut di pernyataan ini, pernyataan ketiga, tidak berarti ada B yang bukan A. Oke, berarti misal nih, ada B yang bukan A. Maksudnya tadi invalid tuh dari sini ya. Maksudnya semua B adalah A ini invalid, kemudian ada B yang bukan A ini juga invalid. Oke, ada B yang bukan A. Ada manusia yang bukan mahasiswa gitu kan. Nah, kalau di sini, nah bener nih, ada mahasiswa yang bukan manusia. Kalau bentuknya kayak gini. Tapi kalau kita menggambarkan dia dibentuk kayak gini, teman-teman, ada apakah ada nih manusia yang dia itu bukan mahasiswa? Gak ada kan? Ini ada, ini nggak ada. Nah, karena dia berbeda lagi-lagi, maka kita katakan bahwasanya kalau kesimpulannya kayak gini, itu dia invalid. Gitu. Ping. Oke, dari sini gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Space kosong itu tadi agak membuat. Enggak, tenang-tenang. Kalau yang aku lihat dari soal tahun kemarin itu bisa di logika semua kok teman-teman. Space kosong itu tadi apa Kak? Nah, space kosong ini jadi dari misal nih dari satu premis ini teman-teman itu ada dua case yang dia itu bisa kebentuk gitu. Ada yang case pertama yang dia bentuknya mahasiswa lebih kecil, himpunan mahasiswa lebih kecil daripada himpunan manusia. Berarti kalau di sini tuh eh, kita bisa ngomong kayak ada manusia yang dia itu bukan mahasiswa gitu. Ada manusia bukan mahasiswa, bisa ngomong kayak gitu di space ini ya, bukan mahasiswa. Nah, kalau kayak gini, itu tuh bener-bener himpunan manusia sama himpunan mahasiswa itu nilainya sama. Misal ya, tadi himpunan A itu himpunan apa tadi? Ini tuh mahasiswa, mahasiswanya mahasiswanya satu 2 3 4. Abis tuh manusianya juga sama nih. Manusianya juga satu 2 3 4. Nah, kayak gitu. Berarti gede himpunan dari mahasiswa dan manusia itu sama. Dan isinya juga sama gitu. Jadi maksudnya di case yang kedua. Jadi mungkin dua case ya, Kak. Iya, tergantung dari soalnya nanti ya. Aman guys, ini tuh kalau teknisnya emang agak bumet, tapi nanti ketika teman-teman ngerjain soal itu tuh kebanyakan soalnya kalau tahun kemarin itu bisa banget dinalar aja. Gitu. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ataukah mau dilanjut dulu guys? Gimana? Lanjut aja Kak. Oke, lanjut. Intinya kalau Kak, kalau premis pertama tuh kata semua lingkaran kecil. Yes. Em, kalau dia dibentuk pertama ya, dibentuk A ini, jadi semua mahasiswa. Berarti yang ada yang gandeng sama kata semua atau gandeng sama kata-kata yang dia itu menyirikan kuantor universal, misal setiap mahasiswa, oh berarti mahasiswanya dia di dalam dulu nih. Habis itu manusia, manusia dilingkarin di luarnya mahasiswa. Habis itu dia juga buat lagi nih yang dia itu lingkarannya sama kayak si manusia dan mahasiswa lingkarannya gedenya sama. Kak boleh nanya materi lain nggak? Kalau kalau nanti waktunya masih boleh ya, atau enggak bisa chat aja dia. Ini kayak konsep semua sebagian. Yes, nah ini nih. Selanjutnya, nah ini yang sebagiannya ya, tadi ada yang nanya nih. Iya, jadi kuantor itu iya konsep semua sebagian. Itu kayak nama lain dari premis berkuantor ini ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah,
Di sini sebuah pernyataan dikatakan berkuantar eksistensial jika pernyataan tersebut menggunakan kata ada di antara sebagian salah satu beberapa. Nah, di sini kalau dia kuantornya eksistensial itu tuh minimal satu ya, teman-teman. Minimal satu terpenuhi. Jangan di sini, ding. Di sini minimal ada minimal satu. Nah, misal kalau tadi nih, oke, misal di sini dulu deh. Sebagian hewan bisa terbang nih, teman-teman. Sebagian hewan bisa terbang, berarti ada hewan minimal satu, teman-teman. Minimal satu yang bisa terbang. Ada hewan minimal satu yang bisa terbang. Jadi, kalaupun dia satu, itu tuh dihitung bahwa sebagian hewan bisa terbang. Jadi, sebagian itu konsepnya ada minimal satu, gitu. Kemudian, di sini nih, ada beberapa kesimpulan gitu yang ditarik dari sebagian hewan bisa terbang. Nah, kita bakalan buktiin apakah kesimpulan-kesimpulan ini tuh valid ataukah invalid, teman-teman. Nah, sebagian hewan bisa terbang, berarti ada hewan yang bisa terbang. Berarti di sininya em, hewan, sorry, sorry. Jadi ini tuh terbang ya, kayak himpunan terbang gitu, teman-teman. Nah, ada sebagian hewan, berarti sebagian hewan di sini ini tuh kayak titik, teman-teman. Karena sebagian itu digambarkan dia sebagai titik. Ini tuh titik bahwa ini tuh titik hewan ya. Titik hewan berarti ada hewan yang dia tuh terbang gitu. Nah, yang pertama nih, semua hewan bisa terbang. Nah, apakah semua hewan bisa terbang, teman-teman? Enggak ya. Kalau dari premis ini, kita hanya tahu bahwasanya ada minimal satu hewan, satu titik nih, satu hewan yang dia itu bisa terbang. Kalau dikatakan bahwa semua hewan bisa terbang, di sini ini tuh invalid ya teman-teman, karena kita nggak tahu apakah semua hewan ini bisa terbang gitu. Lanjut, semua yang bisa terbang adalah hewan. Nah, apakah semua yang bisa terbang itu adalah hewan, teman-teman? Enggak ya, tadi kita cuma tahu bahwasanya ada sebagian hewan ini tuh yang dia bisa terbang gitu ya. Sebagian hewan yang bisa terbang. Kemudian ini invalid juga ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, ada hewan yang tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman nih tahu bahwasanya ada hewan yang bisa terbang, itu tuh nggak berarti bahwasanya ada hewan yang tidak bisa terbang ya teman-teman. Kalau nih misal, oh di sini nih ada nih hewan yang dia itu bisa terbang. Oh berarti di sini kan ada nih, ada hewan yang dia itu juga nggak bisa terbang gitu. Oh ya, ini tuh sebenarnya juga bisa dibentuknya kayak gini ya teman-teman. Hewan, habis itu lingkaran, habis itu di sini tuh yang dia itu terbang. Kayaknya lebih mudah teman-teman mahamin yang ini deh. Nah, oke. Sama aja sebenarnya teman-teman. Oke, kemudian lanjut tadi yang ini ya. Ada hewan yang tidak bisa terbang. Nah, ini kan hewan nih teman-teman. Ini ada yang terbang. Oh, berarti di sini ada space kosong nih. Berarti ada dong yang tidak bisa terbang gitu. Nah, balik lagi. Kalau kita nggak mengetahui itu di dalam premis, itu kan nggak ada nih teman-teman di dalam premisnya. Kalau nggak ada, berarti itu tuh namanya asumsi teman-teman. Meskipun dia benar, meskipun di dunia nyata kayak, oh kan ada hewan yang dia itu nggak bisa terbang gitu. Nah, tapi itu tuh asumsi teman-teman karena dia nggak ada dibahas di dalam premis. Premis hanya membahas bahwa ada hewan yang bisa terbang, titik. Teman-teman nggak boleh nambahin. Oh, berarti kalau ada yang bisa terbang, berarti ada dong yang nggak bisa terbang. Nah, itu salah ya teman-teman. Itu dia jadinya invalid. Itu. Jadi kalau teman-teman, oh ada hewan yang bisa terbang, berarti di sini ini nggak bisa terbang dong hewan-hewan yang di sini. Nah itu nggak boleh, karena kita harus samain kayak apa yang dibahas di dalam premis. Balik lagi, namanya PU teman-teman, kalau mau berasumsi itu nanti ada soalnya sendiri.
Kemudian di sini sebagian A adalah B, hanya memastikan bahwa, ini keterangannya ya teman-teman, hanya memastikan bahwa setidaknya ada satu anggota A, tadi ada minimal satu, yang merupakan anggota B. Nah, tidak membahas keberadaan A yang bukan B, maupun keberadaan B yang bukan A, gitu. Berarti misal keberadaan yang terbang yang dia itu bukan hewan, kemudian nggak ada bahas mengenai hewan yang nggak bisa terbang juga gitu. Jadi cukup dia itu hanya membahas bahwa ada hewan yang bisa terbang, titik teman-teman. Udah ya, itu aja. Teman-teman nggak boleh berasumsi-asumsi yang lain. Apakah yang kuantar khusus itu kesimpulannya asumsi? Bukan. Kita nggak boleh berasumsi ya, teman-teman. Kalau narik kesimpulan itu tidak boleh berasumsi. Harus sesuai sama apa yang dibahas di dalam premisnya. Nah, dari premis ini, teman-teman, nanti kalau ditarik kesimpulan itu, maksudnya di sini tuh tetap aja nanti hasilnya sebagian hewan bisa terbang. Nah, itu doang yang bisa kita tarik ya. Kalau teman-teman, oh kalau sebagian hewan bisa terbang, teman-teman narik kayak gini, narik kayak gini, narik kayak gini, itu salah. Teman-teman harus cukup berhenti di sini bahwa sebagian hewan bisa terbang. Udah bisanya itu aja. Kalau teman-teman mau ganti kuantornya atau katanya ini, itu juga boleh. Jadi kayak ada hewan yang bisa terbang, kemudian sebagian udah. Beberapa hewan bisa terbang, itu juga diganti boleh. Iya, boleh beberapa hewan bisa terbang. Ah, kalau sebagian yang terbang adalah hewan, sebagian yang terbang, sebagian hewan. Oh, nggak boleh ya. Ini tadi udah dibahas nih. Hmm. Itu tuh nggak boleh dibalik. Jadi, itu tuh sama kayak yang tadi kan, kamu semua A adalah B. Tadi aku buka lagi deh, chat yang mana tadi. Kayak semua A adalah B, semua B adalah A. Itu adalah dua hal yang berbeda ya. Sebagian yang terbang adalah hewan. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Ya, ini tuh gampangnya teman-teman nanti di contoh soal. Aku yakin kalian bisa guys. Oke, lanjut lanjut apa enggak nih? Ini dikit banget ya yang join. Oke, lanjut contoh soal nih. Ya, belum lagi. Lanjut Kak. Oke, satu lagi nih materinya. Bentar. Oke, jadi di sini nih, eh tadi kan masih satu premis ya teman-teman. Kalau di sini tuh udah dua premis. Jadi kalau di premis di sini sebab hmm, semua A adalah B. Kita bisa gambarin, bentar teman-teman. Oke, aku bakalan di bawahnya ya gambarnya. Semua A adalah B, berarti A itu tuh di dalam, habis itu di luarnya itu dia B ya. Atau bisa juga A, B itu eh, ukurannya sama. Jadi lingkaran A sama lingkaran B ukurannya sama. Itu juga bisa. Kemudian di premis 2 sebagian C adalah A. Sebagian C adalah A. Berarti di dalam sini teman-teman nih. Aku mau ganti warna hijau deh. Sebagian C adalah A. Ini C. Titik hijau ini C. Nah, ini C. Berarti di sini juga C nih. Di dalam A nih. Sebagian C adalah A. Ini C. Nah, kemudian kesimpulan mana yang tepat gitu kan? Sebagi, eh, sebagian bukan C adalah B. Sebagian yang bukan C, jadi oke, balik lagi teman-teman tadi, kalau kita punya sebagian C adalah apa gitu, eh, cukup sampai di situ ya teman-teman. Kita nggak tahu bahwa apakah sebagian bukan C ini yang dibahas di dalam premis adalah sebagian C, bukan sebagian bukan C gitu ya. Ketika teman-teman nemuin yang dia itu kayak nggak ada dibahas di dalam premis, ini tuh nanti jatuhnya dia bakalan, teman-teman pasti bakalan buat asumsi di sini. Jadi ini tuh invalid ya. Kemudian yang kedua nih, sebagian C bukan A. Sebagian C bukan A. Nah, apakah ada nih sebagian C yang bukan A? Tadi kan dibahas bahwasannya
Ini tuh cuma bahas semua A nih, semua A. Nggak ada bahas yang bukan A gitu kan teman-teman. Nggak ada bahas yang bukan A. Kalau nggak ada bahas yang bukan A, berarti di sini itu dia juga nggak bener ya. Kemudian yang C, yang ketiga. Sebagian C adalah B. Sebagian C, titik C, apakah dia bagian dari B? Oke, di case pertama dia benar, sebagian C adalah B. Kemudian kita lihat nih di case kedua, sebagian C, nah adalah B juga. Berarti ini adalah kesimpulan yang benar, teman-teman. Kemudian, nah, kan teman-teman biasanya di beberapa sumber mengatakan bahwa, oh kalau kuantor yang pertama itu universal, ini universal, kemudian yang kedua eksistensial, maka kesimpulannya nanti eksistensial atau kesimpulannya bakalan sebagian gitu kan. Biasanya teman-teman nemuin tuh, semua sebagian, maka kesimpulannya sebagian. Nah, itu belum tentu, teman-teman. Misal di sini semua A yang dia itu juga bagian dari C, yang dia bagian dari C adalah himpunan B. Nah, benar kan teman-teman di case pertama? Kita lihat nih di case kedua. Semua A yang dia itu bagian dari C adalah adalah B. Nah, benar juga. Berarti sebenarnya ini tuh kesimpulan ini juga benar, teman-teman. Berarti kalau teman-teman nanti misal kok kesimpulannya yang sebagian-sebagian salah, padahal kan harusnya kalau yang premis pertamanya semua, kemudian premis keduanya sebagian, kesimpulannya harusnya sebagian dong. Nah, itu belum tentu ya, teman-teman. Bisa aja kesimpulannya nanti itu jadi semua gitu. Oke, beneran di sana kah? C-nya kak? Berarti. Bentar-bentar. Kak, bisa Bukan. nyoret Gimana? gak, Kak? Gimana? Sistemnya coret-coret kayak gini, Kak. Semua A adalah B, sebagian C adalah A. Nah, yang A-nya dicoret jadi sebagian A, sebagian C adalah B gitu loh, Kak. Itu juga benar, boleh. Sebagian C sebenarnya kan itu tuh kan rumusnya ada banyak ya teman-teman. Nah, nantinya itu di apa di opsi jawaban dia itu bakal banyak banget variasi gitu dari jawaban-jawaban gitu. Nah, misal kalau teman-teman gambarin kayak gini, misal oh ini tuh berarti sebagian C adalah B, kemudian sebagian apalagi nih, sebagian A adalah B. Nah, itu belum tentu ya sebagian A adalah B. eh Benar-benar semua A, enggak, semua A adalah B bukan sebagian. Kemudian di sini juga sebagian C adalah B itu juga benar. Jadi kesimpulan oke, aku tambahin lagi ya. Oh, udah sebagian C adalah B. Ya, jadi nanti variasi selanjutnya itu yang semua gitu ya. Beneran di sana kah C-nya Kak? Bukannya kalau C dalam A berarti semua C adalah A. Semua C adalah A juga benar, semua yang C adalah A gitu ya. Benar juga, semua C adalah A. Gini, jadi tuh kalau dari misal nih dari gambaran ini teman-teman, itu tuh eh, bisa dikatakan valid itu tuh ketika dia itu memenuhi antara case pertama dan case kedua. Ketika memenuhi di keduanya, itu berarti dikatakan bahwasanya dia itu valid. Nah, misal di sini ada temanmu yang nanya bahwa kalau dia C-nya di sini, apakah bisa dikatakan bahwa semua C adalah A? Itu juga bisa. Semua C adalah A. Semua C di sini, C-nya kan misal C-nya ada dua nih. Semua C adalah bagian dari himpunan A gitu. Di case B benar, kemudian di case yang A itu juga benar bahwa semua C itu juga A gitu. Kenapa nggak pakai data? Pakai irisan antara A dan C. Oke. Kenapa nggak pakai irisan? Nah, sebenarnya itu karena kita nggak tahu seberapa gede dari si A-nya itu sendiri, teman-teman. Bisa aja sebenarnya A di sini tuh bentuknya nggak segede ini, tapi cuma lingkaran kecil yang dia itu sama gedenya kayak C gitu. Jadi, kalau kayak gini, teman-teman, space kosongnya di sini itu tuh nggak bisa teman-teman tarik kesimpulan. Oh, berarti eh, ada
yang bukan C, yang dia itu bagian dari B gitu. Misal ada yang bukan A, misal di sini kalau di sini teman-teman ada yang bukan A yang dia bagian dari B. Nah, kan itu salah ya teman-teman karena ketika teman-teman pakai case yang di sebelah sini itu dia bakalan jadi salah. Gitu. Oke, aku lanjutin ya di bentuk yang ketika premis pertama dan premis keduanya itu semua. Misal di sini semua A adalah B, berarti eh se oh, aku kenapa nulis semua ya? A, kemudian B, semua C adalah A. Oh ya, B lingkarannya belum ku gambar. B, salah. Oke. Nah, kemudian semua C adalah A. Semua C adalah A. Nah, ini kayaknya kurang ke atas ya, teman-teman. Ini A. Semua C adalah A. Semua C adalah A. Kemudian semua A adalah B. Nah, bisa gambarnya kayak gini, teman-teman. Tapi nanti bisa aja nih, gambarnya bener-bener kayak bulat-bulat yang dia itu sama semua, teman-teman. Bulat-bulat sama semua nih. Ini intinya sama ya. Ya, pokoknya dia A, B, C ini sama semua juga bisa. Kemudian bisa juga nih antara A, B-nya sama, A, B-nya sama, kemudian C-nya beda. Kemudian bisa juga antara C dan A-nya sama, kemudian B-nya beda. Nah, bisa aja kayak gitu, teman-teman. Kita nggak tahu kan. Nah, karena kayak gitu, teman-teman, karena banyak nih case yang bisa terbentuk dari dua premis ini, maka nantinya teman-teman tuh kayak, eh, misal ambil dua case dulu, teman-teman, case yang dia sama semua, sama case yang dia itu emang beda ukuran semua gitu ya. Nah, misal di sini kesimpulan mana yang tepat? Semua C adalah B. Semua C adalah B. Nah, ini benar kan di bentuk yang ini? Benar. Di case yang kedua, semua C adalah B itu juga benar nih. Karena dia lingkarannya kan sama semua tuh, teman-teman. Berarti semua C adalah B itu benar nih. Nah, kemudian sebagian B bukanlah C. Sebagian B, sebagian B itu bukan C. Nah, kalau bentuknya itu beda ukuran, oh mungkin nih ada nih sebagian B yang bukan C di sebelah sini. Tapi kalau dia bentuknya seukuran teman-teman, apakah ada nih sebagian B yang bukan C? Gak ada ya, karena dia itu ini benar-benar gak ada space lagi untuk naruh yang bukan C gitu. Jadi ini invalid. Nah, balik lagi tadi, kalau di sini tuh, kan ini bahasnya sesuatu yang bukan C gitu kan teman-teman. Padahal di premis tadi bahasnya apa? Semua C. Bukan nggak ada bahas nih semua yang bukan C gitu. Karena dia sebenarnya juga nggak dibahas di dalam premisnya, maka dia udah teman-teman nanti kalau dia nggak dibahas dalam premis, maka dia bakalan invalid gitu. Selain tadi pakai cara yang dua case ini, teman-teman juga bisa ketika menyimpulkan bahwasanya ketika dia itu nggak ada dibahas di dalam premis, maka dikatakan dia invalid. Ngalur. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Atau langsung nih masuk ke contoh soal nih, guys. Banyak banget kan contoh soal 11 contoh soal. Gas, gas. Oke, Latsol ya. Kayaknya ada beberapa yang emang soal asli UTBK deh kemarin aku nyari. Oke, dari sini nih. Nah, teman-teman bisa kerjain dulu dalam waktu 1 menit aja, dimulai dari sekarang. Oh ya guys, karena ternyata ini nggak bisa polling, teman-teman bisa kirim jawabannya di obrolan aja nanti langsung pesan ke aku gitu ya, bukan di semua orang.
Oke, D. Ada yang jawab B. B, B, D. Oke. Ya, langsung aja kita bahas. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Berarti kalau kayak gini teman-teman, kalau mau kita gambar nih, berarti murid murid yang mengikuti ujian ini bla 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 gitu ya, tidak menggunakan kalkulator. Berarti di sini ada lingkaran tidak kalkulator. Nah, sebagian murid yang ujian itu menggunakan penggaris. Nah, murid yang ujian tadi kan di sebelah sini nih, teman-teman. Kalau ada sebagian berarti tadi kita gambarnya dia dengan sebuah titik nih, yang dia itu menggunakan penggaris. Berarti di sini dia itu yang menggunakan penggaris. Nah, udah. Kalau kayak gini nanti teman-teman nggak usah gambar lagi. Oh, nanti yang case 2 teman-teman berarti nanti oh ya udah yang lingkaran muridnya nanti bakal lebih besar gitu ya. Nggak perlu kayak digambar 2 kali gitu karena bakalan makan waktu banget teman-teman. Simpulan yang tepat adalah yang A. Semua murid yang ujian menggunakan penggaris. Nah, enggak ya teman-teman. Tadi ada beberapa doang yang menggunakan penggaris nih. Kalau dikatakan semua, padahal tadi di sini sebagian itu tidak tepat. Yang B, sebagian murid yang ujian tidak menggunakan penggaris. Nah, sebagian murid yang ujian tidak menggunakan penggaris. Tadi kan udah dibahas nih teman-teman. Kalau kita tuh cuman tahu bahwa murid yang ujian menggunakan penggaris. Kalau teman-teman ini ada tidak menggunakan penggaris, ini tuh asumsi teman-teman ya. Ini tuh nggak ada dibahas sama si soal. Ya udah, si premis ini cuman bahas bahwasanya ada murid yang menggunakan penggaris. Apakah ada yang tidak menggunakan penggaris? Kita tidak tahu. Kita cuma tahu bahwasanya ada nih yang menggunakan penggaris. Udah titik itu doang. Berarti kalau kayak gini itu invalid, teman-teman. Yang C, semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator dan tidak menggunakan penggaris. Nah, ini salah nih, tidak menggunakan penggaris. Padahal tadi ada murid yang menggunakan penggaris. Yang D, sebagian murid yang ujian menggunakan penggaris dan tidak menggunakan kalkulator. Oh, ini harusnya di sininya nggak ada yang sebagian murid ujian sorry teman-teman. Ini sebagian murid yang ujian menggunakan penggaris harusnya kalau di sini ada yang teman-teman ini tuh semua guys. Jadinya semua murid yang ujian menggunakan penggaris dan tidak menggunakan kalkulator. Oh, sorry, kurang tepat. Yangnya dihapus. Sebagian murid ujian menggunakan penggaris dan tidak menggunakan kalkulator. Karena ini sebagian kan teman-teman. Kalau tadi di sini murid yang ujian menggunakan penggaris, itu tuh bisa aja nanti teman-teman bakalan punya maksud lain gitu. Ada yang kan ini tuh bisa murid yang ujian menggunakan penggaris. Oh, berarti murid ini dong yang dimaksud gitu. Bisa aja kayak gitu kan. Tapi kalau yangnya dihapus, itu tuh maksudnya sebagian murid. Nah, sebagian dari murid dalam gede ini, teman-teman. Bukan yang kecil doang ini. Tadi kalau ada yangnya, sorry. Kalau yangnya itu cuman titik ini yang dimaksud gitu. Kalau kayak gini, sebagian murid ujian menggunakan penggaris dan tidak menggunakan kalkulator gitu. Oke, jadi bener ya yang D ini. Yang E, sebagian murid yang ujian menggunakan penggaris atau menggunakan, nah ini, atau menggunakan kalkulator, ini juga salah karena tadi dia tidak menggunakan kalkulator. Berarti kata yang itu sebagai apa, Kak? Soalnya kata kakak kan tadi kalau yang itu buat semua harusnya bukan sebagian. Ya benar. Jadi misal nih kalau gini, aku buatin kesimpulan lagi. Jadi misal nih yang semua murid yang menggunakan menggunakan penggaris, ini penggaris ya, ketika ujian juga menggunakan
juga tidak menggunakan kalkulator. Nah, kalau kayak gini itu benar teman-teman. Karena yang dimaksud di sini yang ini yang menggunakan penggaris ketika ya aku bakalan nggak bisa baca yang menggunakan penggaris itu tuh yang dimaksud tuh titik yang ini. Jadi kalau di sini ngomong semua yang menggunakan penggaris itu benar karena semua yang menggunakan penggaris itu misal nih di sini ada dua nih kan tadi dikatakan sebagian nih, misal aku maunya gambarin dua, berarti maksud dari semua yang menggunakan penggaris itu tuh adalah dua titik ini teman-teman. Kedua-duanya itu ketika ujian dia itu juga tidak menggunakan kalkulator gitu. Jadi kalau dia nyimpulin kayak gini, semua yang menggunakan penggaris tidak menggunakan kalkulator itu juga benar teman-teman gitu ya. Ini adalah bentuk lain. Kalau dia di sini sebagian, itu tuh sebenarnya juga bisa pakai semua. Oke Kak, makasih. Sama Iya, ini Kak, sama-sama. mau nanya, tadi ada yang nanya juga di kolom chat, kalau penggunaan kata atau sama dan tuh gimana Kak? Oke, kalau dan itu tuh kedua-duanya terpenuhi ya teman-teman. Kalau dan berarti kalau di sini dia ujian menggunakan penggaris dan tidak menggunakan kalkulator. Nah, berarti dia di sini bersamaan nih. Dia menggunakan penggaris sama dia nggak pakai kalkulator. Berarti kalau yang di sini, misal nih yang dia menggunakan penggaris atau menggunakan kalkulator. Berarti dia kalau udah pakai penggaris nih, dia bisa aja nggak pakai, bisa aja dia nggak pakai kalkulator gitu. Dia misal kayak salah satu terpenuhi, ini udah terpenuhi nih, berarti ini nggak usah terpenuhi nggak apa-apa. Kalau misal ini udah terpenuhi, kalkulatornya udah terpenuhi, berarti penggarisnya nggak usah nggak apa-apa. Tapi kalau dia terpenuhi kedua-duanya, misal penggarisnya iya, kemudian kalkulatornya iya, itu juga nggak apa-apa. Kalau atau tuh kayak gitu. Tapi biasanya lebih ke salah satu gitu. Misal dia udah menggunakan penggaris, berarti kalkulatornya itu dia nggak pakai gitu. Kalau kayak gini kan nanti ambigu ya teman-teman. Bisa aja kita maksudnya, oh dia menggunakan kalkulator, berarti dia nggak pakai penggaris. Nah, tidak menggunakan penggaris itu kan balik lagi. Tadi nggak dibahas di dalam premis. Yang dibahas di dalam premis adalah yang menggunakan penggaris aja gitu. Jadi dia itu bisa aja kayak ada dua kesimpulan gitu dari ini. Maksudnya ada dua bentuk yang berbeda yang bisa muncul dari kesimpulan makanya kita katakan bahwasanya dia invalid gitu. Oke, sebenarnya ini tuh masih yang teknis banget ya teman-teman pertanyaannya. Karena di UTBK tuh benar-benar kayak teks seperti itu. Ini kayak iya, lebih kayak gitu. Padahal kalau di kamu tanya apakah negasi P atau negasi gitu, apakah harus diubah? Oke, apa nih? Oh itu ya, ini bukan penarikan kesimpulan premis berkuantor ya. Iya, jadi itu tuh sebenarnya siapa? Ayla. Ayla itu tuh negasinya kayak dimasukin gitu. Jadi semisal kalau oke karena ini tuh nggak sesuai sama ini ya apa yang kita bahas saat ini, kamu boleh chat aku aja nanti bakalan aku jelasin ya. Karena kasihan teman-teman yang lain. Oke, next ya teman-teman. Aku bakalan langsung masuk ke ini aja deh soal yang emang Yang HOTS. UTBK. Enggak, maksudnya soal UTBK. Aku nemu beberapa soal UTBK. Bentar, satu, dua, tiga, empat. Tuh, lumayan tuh. Kayak teman-teman bisa kerjain ini dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya udah habis dan teman-teman itu jawabannya sangat beragam ya. Ada yang E, ada D, kebanyakan D, E sama B. D, E, B. Oke, A sama C nggak laku ternyata. Oke, di sini semua kulkas yang tinggi dan besar dibeli dari toko X. Berarti kita bisa gambar nih bahwa ada kulkas yang tinggi dan besar. Kulkas, kulkas. Ini kul. Tinggi dan besar itu dibelinya di toko X nih. Toko X. Nah, oke. Oke. Sebagian warga yang tidak memiliki asisten rumah tangga mempunyai kulkas yang tidak tinggi dan besar. Berarti kalau dia tidak tinggi dan besar, berarti kulkasnya di luar sini ya, teman-teman. Di sini, bisa aja di sini, bisa aja juga di sini nih. Di luar toko X, bisa aja kan dia belinya di toko X, bisa aja dia belinya di luar toko X gitu kan. Yaitu tapi di sini yang titik-titik ini dia tidak punya asisten rumah tangga nih, mereka tidak punya ART, ART gitu. Kemudian kesimpulannya gimana? Yang A, sebagian warga yang punya kulkas tinggi dan besar beli di toko X. Sebagian warga yang punya kulkas tinggi dan besar beli di toko X. Nah, padahal tadi harusnya semua ya yang kulkasnya tinggi dan besar itu belinya di toko X, bukan sebagian aja gitu. Jadi ini salah. Yang B, sebagian warga tidak memiliki kulkas yang tinggi dan besar. Nah, ini benar nih. Eh, jadi kan tadi sebagian warga yang tidak memiliki asisten rumah tangga itu dia nggak punya kulkas yang tinggi dan besar. Nah, kalau kayak gini aja sebenarnya teman-teman, di sini kan sebagian warga berarti tidak memiliki kulkas yang tinggi dan besar. Itu aja udah benar dari premis ini ya. Misal berarti B ini dia itu valid valid aja teman-teman karena sesuai sama apa yang dibahas di dalam premisnya itu tadi. Misal aku keep dulu yang B, terus lanjut yang C. Sebagian kulkas yang dibeli dari toko X adalah milik asisten rumah tangga. Nah, ini milik asisten rumah tangga. Malah gak ada dibahas juga. Yang D, sebagian warga yang tidak memiliki asisten rumah tangga membeli kulkas dari toko X. Nah, tadi teman-teman, itu tuh kita ada dua case ya di sini. Dia ada dua case yang berbeda. Ini tuh sebenarnya case pertama dia di luar, case kedua dia itu di dalam nih. Dia di dalam. Nah, kita oke. Kita nggak tahu mana nih dia case yang benar. Apakah dia itu dia gak beli di toko X, apakah dia beli di toko X gitu. Karena nih ada dua kesimpulan yang bisa kita tarik. Makanya kalau di sini dikatakan bahwa sebagian warga yang tidak memiliki kulkas tadi belinya tidak membelinya di toko X itu juga invalid teman-teman. Karena tadi case-nya ada dua, kita masih ada dua kemungkinan yang kita itu nggak tahu. Yang dia itu berbeda kondisinya. Di case pertama dia nggak beli di toko X, di case kedua dia beli di toko X nih. Makanya dia ada eh, penarikan kesimpulan yang berbeda. Berarti dikatakan bahwa itu invalid. Yang E, sebagian kulkas yang dibeli dari toko X adalah milik warga yang memiliki asisten rumah tangga. Nah, tadi kan nih warga itu beli kulkas yang tinggi dan besar di toko X. Nah, oke, kita tahu bahwa warga beli nih di sana gitu kan. Nah, apakah kita tahu bahwa warga ini memiliki asisten rumah tangga, teman-teman, kita nggak tahu ya. Kan di sini dia tidak memiliki asisten rumah tangga yang dibahas di dalam premisnya. Oke, nggak ada bahas mengenai apakah dia memiliki asisten rumah tangga gitu. Ini nggak dibahas, nggak dibahas. Kalau nggak dibahas, berarti dia juga masuknya ke dalam invalid. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Sebagian suka-sukanya. Suka-suka iya. Kak mau nanya, Iya, boleh.
Aku jawabannya betul yang B. Cuman aku mau nanya aja, kalau misalnya kayak gini, ada soal-soal kayak gini, sebenarnya nggak harus mention semuanya ya. Maksudnya di opsi B kan nggak ada jawabannya kan nggak ada mention kayak membeli dari toko X kan. Jadi dia itu cuman sebagian warga tidak memiliki kulkas yang tinggi dan besar gitu. Ya nggak sih Kak? Nggak harus banget mention semua hal di soalnya gitu. Iya, Ya nggak gitu deh. harus, aha, nggak harus banget mention semua, tapi tuh kayak kadang kan biasanya simpulan yang paling tepat gitu kan teman-teman. Nah, berarti kalau kayak misal simpulan yang tepat, kalau teman-teman ketemu yang dia itu memang mention semuanya dan benar, pilih itu. Tapi kemudian kalau teman-teman itu nggak ketemu yang dia itu benar-benar mention semua dan dia itu emang benar, nah teman-teman bisa milih yang pokoknya yang dia itu valid, yang dia sesuai sama apa yang dibahas di dalam premisnya gitu. Oke, Kak, tapi kan itu opsinya sebagian tidak. Oh, ini yang tadi ya. Selagi masih ada yang nggak usah baca. Iya, benar. Aku juga nggak terlalu suka materi ini sebenarnya, guys. Nggak apa-apa. Aman, guys. Nah, oke. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Atau next? Aman Kak. Aman, Kak. Iya, oke, Rifki. Nggak apa-apa guys, belum aman gambarnya. Mungkin di soal ini teman-teman bisa mulai belajar gambar. Nih, semua mobil yang terparkir. Berarti kalau kayak gini teman-teman semua mobil, berarti mobilnya nanti yang di dalam, mobilnya di dalam. Abis itu eh, dia bak terbukanya, dia di luarnya gitu. Kemudian beberapa mobil yang memiliki bak terbuka dengan terpal penutup di belakangnya digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil. Nah, berarti nanti beberapa ini tuh modelnya kayak yang titik-titik tadi gitu. Kayak itu ya gambarannya. Teman-teman bisa kerjain ini dalam waktu berapa? 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, udah pada jawab nih. Bener-bener. Nah, kayak gini udah pada bener nih. Hmm. Oke, kita bahas bareng-bareng. Semua mobil yang terparkir di depan pertokoan memiliki bak terbuka dengan terpal penutup di belakangnya. Oke, berarti ini mobil terparkir, mobil terparkir. Lingkaran. Habis itu ada di sini dia punya bak terbuka nih, bak terbuka gitu aja ya, dan bla 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 dengan itu, dengan penutup di belakangnya gitu. Nggak usah ditulis semua teman-teman, karena bakalan panjang. Beberapa mobil yang memiliki bak terbuka dengan terpal penutup di belakangnya digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen. Berarti mobil yang memiliki, tadi kan mobil nih, mobil punya bak terbuka, berarti dia di sebelah sini nih, mobil. Mobil yang memiliki bak terbuka
Kemudian dengan terpal penutup di belakangnya digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen nih. Nah, berarti di sini yaitu ada nih beberapa yang dia itu digunakan untuk mengangkut hasil panennya. Hasil panen. Oke. Kemudian mana nih kesimpulan yang paling benar? Sebagian mobil yang memiliki bak terbuka tanpa terpal penutup di belakangnya tidak terparkir di pertokoan. Oke, ini tidak terparkir di pertokoan, ini nggak ada dibahas ya teman-teman. Berarti dia invalid langsung aja. Karena tadi yang dibahas cuman yang ada parkir di pertokoan, yang nggak parkir nggak dibahas. Yang B, sebagian mobil yang terparkir di pertokoan, oke, di sini digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen. Nah, benar nih, yang dia punya bak terbuka itu digunakan untuk mengangkut hasil panen. Nah, benar nih, berarti jawabannya langsung nih yang B, valid nih. Valid. Oke, kita coba yang C. Sebagian mobil yang memiliki bak terbuka dengan terpal penutup di belakangnya, nah balik lagi nih tidak digunakan. Itu nggak diketahui ya tadi. Sebagian mobil yang terparkir di depan pertokoan memiliki bak terbuka dengan terpal penutup di belakangnya. Sebagian mobil. Oke, semua ya tadi arusnya, bukan sebagian. Sebagian mobil memiliki bak terbuka dengan terpal penutup di belakangnya. Nah, tidak digunakan lagi nih. Berarti udah valid. Jawabannya adalah yang B. Ya, aku juga B. Ya. Kakak, aku Gimana? mau nanya sedikit, boleh nggak? Boleh. Kan itu tadi aku jawabannya yang B, cuman aku pikir tadi itu yang di C di sama E itu dikata tidak digunakan. Aku pikir yang kayak digunakan, beberapa mobil kan digunakan, itu sebagiannya kan mungkin tidak digunakan gitu. Nah, itu, jadi yang kita bahas dari awal tadi, bahwasanya kalau kayak gini nih, kan ada mobil yang digunakan. Berarti beberapa mobil ini digunakan untuk mengangkut hasil kan. Nah, itu bukan berarti bahwa ada mobil yang tidak digunakan. Berarti kalau beberapa mobil digunakan, ya udah kamu berhenti sampai situ. Kamu nggak boleh mikir kayak berasumsi kemana-mana bahwasanya, oh ada dong berarti eh, ada mobil nih yang tidak digunakan sama petaninya gitu. Nah, itu salah ya, karena itu nanti masuknya ke dalam asumsi. Kalau kayak gitu, nanti jatuhnya dia bakalan invalid ya. Jadi kalau ada beberapa mobil ini digunakan untuk mengangkut hasil panen, ya udah berarti kamu cukup tahu sampai di situ. Berarti nanti kalau ada kata tidak digunakan itu berarti ya udah intinya dia nggak ada dibahas di dalam premisnya gitu. Oke, kakak itu yang B typo nggak sih? Kakak yang terpikir. Ya kah? Oh iya, sorry terparkir. Iya, ya, sorry sorry ya. Gimana ya ini? Kok jelek banget? Ganti biru deh. Terparkir. Terparkir. Oke. Oke, kayaknya masih cukup nih waktunya. Nah, sekarang ini teman-teman, ini mengenai sapi. Ini kalau nggak salah soal tahun kemarin deh. Sama yang ini juga. Oke. Teman-teman bisa kerjain dalam waktu 1 menit, dimulai dari sekarang.
Oke, teman-teman, kayak nggak asing. Iya, aku kayaknya masukin ini di TO kalian juga deh. Karena emang soal UTBK. Oke, di sini semua peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat memiliki pemahaman nutrisi ternak sapi sesuai jenisnya. Oke, panjang banget. Oke, bakalan aku gambarin aja. Karena di sini kayaknya space-nya penuh sekali ya, teman-teman ya. Oke, di bawah aja berarti. Di sini ada peternak sapi, kemudian peternak sapinya itu paham akan nutrisi, paham nutrisi. Nah, oke, paham nutrisi. Nah, kemudian di sini beberapa peternak sapi yang memiliki pemahaman nutrisi sesuai jenis sapi, peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat. Oke, tadi ini yang juara ya, yang juara. Beberapa peternak sapi yang memiliki pemahaman pengenalan nutrisi, sapi mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik daripada peternak lain. Nah, berarti beberapa peternak sapi itu tuh bisa aja peternak sapi yang juara, teman-teman bisa aja peternak sapi yang emang dia paham nutrisi aja gitu. Dia nggak tahu juara apa enggak. Kemudian berikut informasi manakah kesimpulan berikut. Nah, yang paling benar berarti ya udah teman-teman pilih aja yang paling benar di antara yang kurang tepat gitu. Yang A, sebagian peternak sapi perah bukan peternak sapi yang menjadi, nah ini tadi bukan peternak sapi, ini tuh kurang tepat ya teman-teman. Karena yang dibahas cuman ada yang juara gitu. Kita nggak tahu tuh apa ada yang bukan juara, yang bukan peternak sapi gitu. Oke, jadi ini juga salah nih di sini. Jadi ada peternak sapi perah yang mana dia itu juga nggak ada dibahas di dalam premis-premis di atas. Yang B, sebagian peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat memiliki pemahaman nutrisi ternak sapi sesuai jenisnya. Nah, ini harusnya semua ya, teman-teman, bukan sebagian. Yang C, sebagian peternak sapi yang memiliki pemahaman terhadap nutrisi sapi sesuai jenisnya adalah, nah ini, peternak sapi perah. Yang D, sebagian peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat mampu mengidentifikasi sapi lebih baik daripada peternak lain. Nah, ini yang dia itu dia lebih baik nih dalam identifikasi varietas. Nah, berarti di sini benar nih karena dia salah satu kesimpulannya ya di sini atau enggak di sini. Kita coba. Sebagian peternak yang memiliki pemahaman terhadap nutrisi sampai sesuai. Nah, ini tidak mampu nih, malahan tidak mampu mengidentifikasi berarti salah ya. Kita cuma tahu bahwa dia mampu, ada yang mampu nih. Kalau tidak mampu berarti kita nggak tahu. Kalau di sini diminta yang paling benar, berarti yang paling benar adalah yang D, meskipun dia itu nggak sepenuhnya valid, teman-teman. Karena masih ada case lain yang bisa aja terjadi di sini. Bisa aja ada case yang terjadi di sini, nggak cuma di sini doang gitu. Tapi karena di sini kan simpulan yang paling benar, berarti ya udah di sini teman-teman diminta untuk menentukan dari kelima opsi jawaban ini mana sih yang dia itu paling benar gitu. Ya sebenarnya jadi jawabannya adalah D. Oke, dari sini ya. Cepet tapi akhir ini. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Mereka bisa pakai surat PC, QR, coret oh iya juga bisa kayak gitu. Kayak yang aman nih, oce. Ini kayaknya udah pernah kita bahas deh. Mau yang mana guys? Montir, petani sayur, montir. Ntar aku pilih nih. Satu lagi, apa ya? Ini deh. Oke, teman-teman bisa kerjain dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang.
Ya belum ada yang jawab nih. Pada ngantuk ya. Nah, berarti kita bahas langsung aja ya. Oke, ada yang jawab nih. Yang lain guys. Bentar-bentar. Nah, oke, udah banyak yang bahas. Iya, soalnya panjang jadi males. Ya, nggak apa-apa. Masih latihan, guys. Aman. Ntar pas UTBK jangan males ya. Jangan ketiduran baca soal PU. Tapi PU pendek-pendek sih. Lebih panjang tuh Litbin. Masya Allah, panjangnya. Gitu, Masya Allah banget. Semua karyawan pada perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi. Berarti kita gambar di mana ini? Karyawan, karyawan perusahaan X itu dia juara di bidang teknologi gitu ya. Aduh, kenapa nggak cukup bidang teknologi? Oke, ini lingkaran gede. Nah, setelah itu, beberapa karyawan yang memiliki pengalaman menjadi juara di bidang teknologi mampu mengatasi masalah sistem perusahaan lebih baik daripada karyawannya. Berarti beberapa karyawan ini tuh bisa dikatakan bahwasannya ini tadi yang ikut lomba ya, yang ikut lomba. Lomba. Nah, beberapa karyawan memiliki pengalaman juara mampu mengatasi masalah sistem perusahaan lebih baik. Nah, berarti yang bisa mengatasi masalah sistem itu bisa aja di sini, bisa aja di sebelah sini, teman-teman. Nah, di sini ditanyakan bahwa mana nih simpulan yang paling benar. Yang A, sebagian karyawan perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi memiliki pengalaman menjadi juara di bidang teknologi. Oke, ini harusnya semua. Yang B, sebagian karyawan yang memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi dapat melaksanakan, nah ini nggak ada dibahas. Yang C, sebagian karyawan yang memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi, nah tidak mampu. Tadi yang dibahas cuman yang mampu ya teman-teman. Kalau yang tidak mampu nggak dibahas. Berarti teman-teman ini tuh nanti jatuhnya itu asumsi. Jadi ini kurang tepat. Yang D, sebagian karyawan yang dapat mengaplikasikan teknologi tepat guna. Nggak ada ya teknologi tepat guna tadi. Yang S, sebagian karyawan perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi mampu mengatasi masalah sistem perusahaan lebih baik daripada karyawannya. Nah, ini benar nih. Jadi dia jatuhnya yang sebelah sini. Jadi, sebagian karyawan yang mengikuti lomba ini benar. Meskipun dia itu nggak sepenuhnya valid ya teman-teman, karena bisa aja nanti ini tuh kan case pertama di sebelah sini, case dua di sini. Bisa aja case pertama nih, jadi kayak em, sebagian karyawan perusahaan X mampu mengatasi masalah sistem gitu. Juara yang dia itu nggak ikut lomba inovasi, bisa aja dia di luar lomba inovasi, bisa aja dia di dalamnya lomba inovasi gitu. Karena di sini ditanyakan bahwa mana nih yang paling benar gitu. Jadi jawabannya yang paling benar adalah yang E, karena dia mewakili yang case kedua gitu. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, kalau kita ngerjain UTBK tuh bebas milih subtas mana dulu, mana yang dikenal atau kayak Theo. Enggak guys, jadi kalau TBK tuh kalian bener-bener sehoki-hokinya dapat. Kayak kalau aku ya, aku jebret dapat PK guys. Yang pertama kali aku dapat PK. Abis itu apa ya, kayak PPU, abis itu langsung PM. Buset dah itu. Kak aku gak Ah, mau terakhir nanya Kak. aku lupa. Kak, berarti Gimana? kalau TO sama UTBK tuh materinya nggak diacak ya, Kak? Langsung ditentukan sama panitia gitu, nggak bisa milih-milih, Kak. Nggak bisa milih, jadi tergantung nanti tuh kayak setiap anak itu dapatnya beda-beda. Ada yang
temenku banyak yang dia itu kayak dapatnya mirip-mirip sama TO. Jadi kalau mirip-mirip sama TO tuh enaknya kayak kan teman-teman udah terbiasa ngerjain oh PU dulu, abis itu apa PPU ya. Kayak gitu udah terbiasa kayak gitu. Jadi enak nanti. Tapi kalau yang eh kalau aku itu dapatnya emang pas PK langsung pertama teman-teman. Jadi emang agak ngos-ngosan gitu. Jadi nggak bisa milih ya kayak gitu. Sehoki-hokinya kalian itu mah. Berdoa aja guys, semoga yang awal PU gitu. Aku lupa terakhir apa. Mending PM daripada PK. Mending PK, tenang. Mending PK guys, mending PK. PM mending juga, tapi lebih baik PK. Yes, diacak. Kak, Kalau jadi enggak, kalau nanti pas UTBK itu setiap anak beda-beda ya Kak dapatnya soalnya. iya, dapetnya beda-beda. Kamu sama sebelah kamu beda, jadi nggak bisa nyontek. Kalau nggak acak, nyontek sebelah lah aku. Nggak bisa. Jadi sebelah kamu, oh ya, kalau dari sesi pertama, misal satu sesi dalam tanggal yang sama gitu ya, itu soalnya emang sama semua, tapi kayak subtesnya yang diacak gitu. Nomornya diacak gak ya kayaknya? Enggak deh nomornya. Kurang tahu aku, soalnya aku nggak tahu Kak soal mau nanya deh Kak, gimana. kalau nanti di UTBK pas ujiannya itu subtesnya misalnya literasi bahasa Indonesia itu udah termasuk ke kayak PM kan PU gitu nggak Kak sama PPU di dalamnya? Maksudnya kayak udah jadi langsung digabung gitu kayak apa dibagi per subtes gitu Kak? Kayak beda-beda gitu kayak LBE ya udah LBE maksudnya LBI ya udah LBI terus kalau kalau PBM ya udah PBM kalau PU berarti PPU. ya udah PU gitu apa kayak Ya, digabung gitu Kak? dipisah-pisah. Litbin itu, LB itu Litbin ya, aku baca. Litbin tuh kan ada kayak subtesnya sendiri ya. Dia tuh ada Litbin, terus Litbinnya itu kayak lumayan panjang-panjang teman-teman. Kalau Litbin teman-teman harus fokus baca. Kayak kalau bisa sekali baca langsung paham gitu ya, biar nggak bolak-balik. Oh ya, baca-baca soalnya dulu, abis itu baru baca ininya ya, baca soalnya mau apa, abis itu baca teksnya gitu. Jadi nanti pas teman-teman kayak baca, kayak, oh ini nih jawabannya tadi, udah stop aja sampai situ, langsung jawab ke bawah. Jadi emang dipisah-pisah teman-teman. Jadi kayak bener-bener kayak pas tryout, tapi eh diacak gitu. Nggak PU yang pertama, terus abis itu PPU, terus abis itu PBM, nggak kayak gitu. Jadi bener-bener diacak. Bisa aja PM nanti kalian dapat dulu, terus abis itu langsung LBE, langsung PK gitu. Jadi ya udah itu mah tergantung hoki teman-teman. Bahasa bahasa Inggris aku jelek teman-teman. Lebih 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 bagus PU. Aku cuman bagus di PU PKPM. Mau nanya, Gimana? menurut kakak lebih susah TO atau UTBK? Oke, TO. Kalau dari kalau aku ya dari TO sama UTBK itu tuh skornya tinggi UTBK. Tapi kalau tingkat kesusahan tuh tergantung subtesnya apa dulu guys. Misal kalau aku kalau TO di oke ini boleh sebut bentar aku matiin dulu deh recordnya. Bentar guys.